Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua di sini, Guswa Motolovers. Oke guys, jadi video kali ini gua akan membahas beberapa motor yang udah pernah gua pakai, sekaligus reviewnya nih, review jujur ya, mengenai beberapa motor ini. Nah, mungkin sebagian di luar sana ada beberapa teman-teman yang ingin meminang motor ini ya. Nah, siapa tahu ini bisa jadi bahan referensi buat teman-teman yang akan memilih-milih motor di antara yang akan gua bahas ini. Oke guys, tetap simak video ini sampai habis. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan intinya. Let's go. Nah guys, sebelumnya kalau ada yang bertanya, bang udah lama main motor? Gue hobi motor udah sejak lama guys, bahkan dari SMA gitu ya. Cuman lebih fokusnya sih setelah bekerja gitu ya, karena gue tidak mau namanya merepotkan orang tua gitu ya. Jadi gue bekerja sendiri dan alhamdulillahnya bisa beli sendiri. Jadi oke, langsung saja kita ke pembahasan motor yang pertama. Jadi motor yang pertama dulu gue beli dengan hasil kinerja sendiri, yaitu Yamaha Vixion Advance. Nah ini tahun 2015 guys ya. Itu awal mulanya launching Yamaha Vixion Advance itu warna biru Movistar Special Edition MotoGP ya. Gue dulu ngambilnya di Lampung ya, di plat Lampung sana, dan alhamdulillah belinya cash dengan harga 27 jutaan. Nah sebelumnya ya, gue memang mau mengambil Vixion yang tahun 2013 karena memang stoknya sudah tidak ada di sana, dan kebetulan ada pengeluaran terbaru dari generasi Yamaha Vixion. Akhirnya gue mengambil Yamaha Vixion yang generasi terbaru, yaitu Vixion Advance tahun 2015 edisi MotoGP Movistar. Nah review jujurnya sih mengenai motor itu ya, alhamdulillahnya meskipun gue pakai tiap hari jarak jauh gitu ya, itu setiap harinya gue pakai selama kurang lebihnya 2 tahun motor itu ya, dengan jarak setiap harinya itu 60 kilo itu bolak-balik guys, dipakai buat harian kerja gitu ya. Nah itu pun dengan keadaan sudah dimodifikasi, sudah menggunakan ban gambot gitu ya, ban gede, itu ukurannya 4,5 inci dengan ban 160 pada waktu itu, dan beberapa part modif yang lainnya. Jadi udah nggak kelihatan banget motor Vixionnya gitu ya, karena gue terinspirasi oleh Muge Z800. Nah gue memodifikasinya semirip mungkin tentunya ya, pun tetap Vixion namanya ya. Nah untuk keluh kesahnya sih, yang suka dukanya dulu ya. Kalau untuk sukanya sih, motor ini irit ya guys ya dipakai, bahkan gua pakai ke Lampung itu ya, dari Tangerang ke Lampung ya, itu hanya habis 90 ribuan. Itu dalam keadaan full tank pun masih nyisa guys bensinnya. Itu cukup irit gitu ya. Untuk biaya servisnya sih tidak terlalu mahal ya, jadi namanya motor dipakai tiap hari, jadi kurang lebihnya sekitar ya habis 150 ribuan untuk sekali servis, itu berikut oli dan servis yang lainnya gitu ya. Kalau untuk segi dari kampas rem juga nggak terlalu boros banget gitu ya, paling sekitar 3 bulan atau 4 bulan lah ya, sekitar 6 bulanan lah gue harus ganti. Itu pun dipakai tiap hari loh, dengan jarak 60 kiloan bolak-balik gitu ya. Untuk dari segi yang lainnya, kita kekurangannya. Kalau kekurangannya sih diantaranya gearnya yang nggak awet kalau menurut gue pribadi, karena meskipun tidak seperti dengan Honda CB ya, itu kan berisik gitu ya. CB 150R itu suaranya berisik banget pada bagian gearnya atau rantainya gitu ya. Nah di Vixion itu gua karena sudah mengganti ban gede, nah tidak mengganti gearnya lagi yang lebih besar, pada akhirnya gearnya tidak awet dan sudah 3 kali ganti gear pada waktu itu guys. Kalau untuk yang lain sih paling pada bagian pan radiatornya yang bocor, itu kalau udah panas gitu ya, kalau udah bocor jadi tidak ada saringannya guys ya, yang nyambung ke bak olinya. Jadi kalaupun radiator ini bocor, itu langsung merembes ke oli mesin guys ya. Mungkin kelemahannya itu aja. Nah oke, lanjut ke motor yang kedua. Nah setelah mengambil Yamaha Vixion, gue langsung beralih ke Yamaha R15 meskipun sebentar. Pada waktu itu warna biru ya, itu juga tahun 2014 kan awal mulanya motor itu. Nah gue ngambil yang second gitu ya, itu dengan keadaan waktu itu ngambil sekitar 10.000 kilometeran. Itu tidak lama, paling sekitar kurang lebihnya 1 tahun ya, warna biru juga, edisi MotoGP juga, tetapi bukan Movistar. Kalau untuk suka dukanya, yang kita bahas sukanya dulu ya. Kalau Yamaha R15 ini bentuknya sporty sekali, mirip dengan sang kakaknya atau Muge-nya, yaitu Yamaha R6. Nah, untuk dari tampilan memang oke banget gitu ya, cuman kalau untuk bagian belakangnya itu terlalu tinggi gitu ya kalau menurut gua, apalagi kalau dibuat boncengan itu yang belakang terlalu seperti ngangkat banget gini gitu ya, nggak kurang turun dikit gitu lah. Cuman kalau untuk dari segi kekurangan yang lainnya ya, kelebihan yang lain, maksudnya kelebihan dulu kan ya mungkin pada waktu itu memang sudah ada pesaingnya, itu Honda CBR 150R, tetapi yang lebih sporty lagi kan Yamaha R6, jadi kelebihannya ya lebih keren aja gitu ya. Cuman kalau untuk kekurangannya, yaitu shocknya yang seperti shock mati, yaitu shock belakang itu seperti shock mati guys. Artinya biarpun teman-teman di bawah sendiri itu seperti nggak main shock gitu ya, monoshocknya itu harus dengan berboncengan yang bobotnya lebih berat di belakang, itu baru kerasa mainnya itu.
jadi baru ada getaran shocknya gitu loh, karena memang keras banget gitu ya, berbeda dengan Yamaha Friction. Meskipun sama-sama 150 cc, tetapi kalau Yamaha Friction itu shocknya enak banget guys, makanya main gitu ya, ada ininya lah, ngayun gitu ya. Kalau dari N15 itu keras banget, harus berboncengan, itu pun dengan keadaan yang belakang harus lebih berat dibandingkan dengan yang depan, jadi baru si monoshocknya ini mengayun gitu ya, main gitu. Nah, mungkin bisa aja kekurangannya ya, kalau kelebihannya tadi ya yang gua bahas tadi. Nah, oke, lanjut ke motor yang ketiga yang udah gue pakai, yaitu langsung gue beralih dari 150 cc gitu ya ke 250 cc. Pada waktu itu gue langsung ngambil Kawasaki Z250, itu motornya tahun 2014 juga. Nah, pas gue ngambil, keadaan kilometernya itu sekitar 10.000 km, itu pun dengan keadaan masih full standar guys, belum modifikasi sama sekali gitu ya. Oh ya, tadi pada DR15 itu juga gua ngemodif sama sekali guys, hanya mengganti spion saja sama knalpot racing, selebihnya tidak ada modifikasinya. Oke, kita lanjut ke Kawasaki Z nya nih ya. Nah, untuk di Kawasaki Z250 ini kita ambil kelebihannya dulu ya. Kelebihannya ini mobil look banget gitu ya, meskipun sudah ada pesaingnya yaitu Yamaha MT25 dan juga Suzuki Inazuma pada waktu itu. Cuman yang lebih kelihatan mogeluknya banget yaitu Kawasaki Z250. Nah, itu yang pertama ya, kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua, motor ini tangkinya cukup besar guys, yaitu sekitar 17 liter. Jadi buat teman-teman yang suka touring atau perjalanan jauh, tidak perlu merepotkan nyari pom bensin nih, karena tangkinya pun itu besar banget guys, sekitar 17 liter lebih bahkan, yaitu dengan keadaan full tank. Nah, untuk ukuran motor 250 cc itu nggak terlalu boros ya guys ya, meskipun motor ini cc nya lumayan besar, apalagi 2 silinder juga, tapi untuk pemakaian BBM itu tidak terlalu boros, itu sudah menggunakan Pertamax gitu ya, Pertamax Plus gitu. Nah, kalau untuk kelebihan yang lain sih mungkin ya nggak ada lah. Nah, kalau untuk seperti part-part yang lain tuh lumayan awet ya. Selama gua memakai motor ini hanya pernah mengganti tensioner, itu karena itu pun tidak diganti, hanya dibubut saja, masih menggunakan tensioner yang lama karena sudah suaranya udah berisik gitu ya. Itu kilometernya sampai kalau nggak salah 47.000. Dari 10.000 gua ngambil itu gua sampai memakai hingga 47.000 kilometer. Itu tiap hari gua pakai PT, kurang lebihnya sekitar 60 kilo juga, itu sekitar hampir 3 tahunan pakai motor itu. Kalau untuk kekurangannya sih nggak ada sih ya kalau untuk dari Kawasaki ini, karena memang secara build quality Kawasaki ini bagus banget guys ya. Bahkan garansi mesinnya aja itu sekitar 5 tahun loh, berbeda dengan Honda maupun Yamaha. Memang kalau dari segi partnya lumayan mahal dibandingkan dengan kompetitornya seperti Yamaha MT25 maupun Suzuki Inazuma pada waktu itu, karena Kawasaki memang terkenal dari spare partnya itu cukup lumayan mahal guys. Tetapi yang namanya ada harga pasti ada kualitasnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, dengan keadaan Kawasaki Z selama pemakaian kurang lebihnya 3 tahun itu gua sudah memodifikasi banyak banget guys ya. Di antaranya sudah mengganti ban, mengganti part-part yang lain juga seperti kondom tangki dan juga spion, knalpot, bahkan sampai ke upgrade mesin sedikit itu pada bagian ECU-nya itu gue ganti, tapi tidak menggobor up mesinnya ya. Kalau mesinnya masih standar, cuman hanya ada performa mesin sedikit aja yang diganti dari biar larinya lumayan kenceng gitu ya. Namanya juga gue mengganti ban yang lebih besar dari ukuran standarnya. Kalau kan standarnya bannya itu yang belakang ukurannya 140, nah gue ganti dengan ukuran yang 160, jadi 2 kali lipat naiknya. Jadi maksudnya 2 inci naiknya, jadi 160, jadi standarnya yang 140. Nah, jadi gitu guys ya. Jadi mungkin itu saja permodifannya dari Kawasaki Z250. Nah, itu pada waktu itu 10.000 km dan sampai 47.000 km gue pakai. Alhamdulillahnya tidak ada kendala yang sampai benar-benar merusak motor itu. Artinya permesinannya gitu bagus banget lah gitu. Kalau dari build quality-nya Kawasaki memang top tentunya. Nah, dari Kawasaki Z250 gue beralih ke pernah ngambil Yamaha Aerox juga. Nah, ini Yamaha Aerox yang tahun 2017 sama edisi Movistar juga MotoGP. Nah, kalau kelebihannya Aerox ini memang sepertinya kelebihannya sih nggak terlalu ini ya, bahkan kalau gue disuruh milih nih ya, dibandingkan dengan Vario 150 mungkin mendingan pilih Vario 150. Karena apa? Karena Aerox yang versi 2017 ini ya, ini banyak banget kekurangannya, karena kelebihannya menurut gue ya nggak ada gitu, hanya tampilan saja mungkin yang lebih sporty gitu, yang bagasinya yang lebih besar gitu, bisa muat helm gitu ya, mungkin itu kelebihannya itu saja. Kalau kekurangannya nih ya, nah yang pertama, kekurangan pertama nih guys ya,
tangki bensinnya kecil banget, hanya 4 liter. Nah jadi sering-sering isi bensin kelihatannya, apalagi waktu itu dipakai PP buat kerja gitu ya, jadi kelihatannya sering-sering isi bensin gitu ya, padahal memang tangki bensinnya kecil guys, itu hanya 4 liter saja, 4,5 liter kalau nggak salah ya. Kemudian kalau untuk dari lampunya, lampu depannya itu ya, itu sangat enggak terlalu terang gitu ya, enggak terang lah malah gitu ya. Hanya memakai jarak jauh saja itu kelihatannya seperti jarak dekat kalau di motor matic yang lain gitu ya. Bahkan kalau dibandingkan dengan Honda Scoopy gitu yang lebih kecil motornya gitu ya, itu lampunya malah terangannya Honda Scoopy dibandingkan dengan Yamaha Aerox. Jadi teman-teman kalau tidak mengganti lampu atau tidak memodifikasinya lampu, salah satunya mungkin menggunakan biled gitu ya, ataupun Fuji HID gitu ya, itu nggak terang gitu lah, apalagi buat di kegelapan, buat perjalanan jauh itu cukup kurang tenang lah kalau menurut gue pribadi ya. Untuk shocknya yang belakang sama seperti yang terjadi Yamaha R15, keras banget guys. Jadi kalau Yamaha Aerox ini kalian harus berboncengan sama yang beban yang lebih berat lagi yang belakang, itu baru shock ini main gitu atau mengayun gitu ya, karena memang tipenya ini keras banget gitu dibandingkan dengan Honda Vario 150, itu jauh banget bedanya. Kan kalau Honda itu terkenal shocknya empuk gitu ya, kalau Yamaha ini nggak tahu kenapa ya, itu kalau dari Aerox yang 2017 ini shocknya keras banget pada bagian yang belakang. Kalau yang depan ya sama juga, keras juga. Itu pun gue sudah memodifikasi shock depannya menggunakan shock upside down merek KTC kalau nggak salah pada waktu itu ya, dengan harga 1 jutaan. Tetap sama aja tipenya keras juga, karena memang karakter motornya mungkin seperti itu ya. Cuman kalau dari segi permesinan sih nggak ada, pun kalau dari kelistrikan ya sering nongol kode 12 nih, itu pada Aerox 2017 guys ya. Jadi itu nyambungnya ke kelistrikan, jadi dari kode nongol pasti nyambung ke kelistrikan. Nah mungkin itu saja sih kekurangannya gitu ya. Kalau kelebihannya ya tadi mungkin saja sih kalau menurut gue ya, jadi tampilannya mungkin yang lebih sporty gitu ya, bagasinya yang besar gitu, cuman lebih banyak kekurangannya kalau menurut gue pribadi ya dibandingkan dengan kelebihannya. Nah tadi kan yang pertama kan Yamaha Vixen nih, nah yang kedua Yamaha R15, terus Kawasaki Z250, terus Yamaha Aerox. Nah terus selanjutnya gue ngambil Kawasaki Ninja 250 karbu, itu pada tahun 2011 motor itu ya, motornya sih tahun 2015, ngambil sih tahun 2021. Nah motor ini pas gue ambil, oh ya tadi Aerox itu ya, Aerox tadi itu pas mengambil itu second juga, karena gue nggak pernah beli motor barunya, 1 kali saja yang atas nama gue pribadi dari dealer, yaitu Yamaha Vixen awalnya, sama itu doang sih, sisanya sih beli second semua guys ya, karena nggak tahu kenapa boleh memilih motor second gitu ya, daripada beli motor baru gitu. Mungkin karena begitu kali ya, kurang ya, tapi dibilang ya alhamdulillah bisa kebeli sih, tapi karena gue sukanya beli second ya, kalaupun ada duit lebih itu sisanya buat modif. Nah, jadi seperti itu guys ya, karena namanya hobi motor dan suka memodifikasi juga gitu ya. Oke, kita ke motor selanjutnya, yaitu Kawasaki Ninja Karbu. Nah motor ini tahun 2011, warna hitam. Nah pas gue ngambil, kilometernya ini baru berjalan kalau nggak salah 18.000 ya, itu motor tahun lama loh, tergolong motor tua gitu ya. Jadi kilometernya baru berjalan 18 ribuan pada waktu itu ya. Itu nggak dipakai terlalu lama sih, memang hanya penasaran aja seperti apa sih motor 260 cc yang satu ini, karena penasaran gitu. Motor ini memang pada waktu itu awal mulanya muncul ya, motor 260 cc 2 silinder, yaitu primadonanya lah bisa dikatakan seperti itu dari Kawasaki. Itu yang pertama kali nongolnya pada tahun 2008. Ini gue yang ambil yang tahun 2018, 2011 maksudnya. Kalau kilometernya 18.000. Nah untuk kita bahas kelebihannya dulu nih. Kalau kelebihannya memang tarikannya luar biasa nih bidang Ninja Karbu, dibandingkan dengan yang 250 yang injeksi, yang tipe injeksinya gitu ya. Motor ini tenaganya buas banget ya, dari suaranya gitu, teman-teman mengganti knalpot racing itu gahar banget, karena mungkin karena dari bahan bakarnya ini masih pengapiannya gitu ya, masih menggunakan tipe karburator, belum menggunakan injeksi, jadi suaranya pun beda gitu ya. Cuman kalau itu kan kelebihannya ya, kalau dari part-part yang lain sih nggak ada sih kekurangannya gitu ya. Dan namanya Kawasaki kan sudah terkenal build quality-nya, dari garansi mesinnya pun yaitu sekitar 5 tahun, meskipun kalau sekalinya rusak itu pembelian spare partnya lumayan mahal gitu. Kalau dari kekurangannya yaitu satu ya, jadi BBM-nya boros, yang namanya motor karbu gitu ya pasti boros guys dibandingkan dengan injeksi, karena kan injeksi ini kan perubahan dari generasi yang karburator. Nah jadi supaya motor yang karburator ini lebih efisiensi, makanya digantikan dengan berjenisnya karbu gitu, injeksi, karena biar lebih irit lagi gitu.
tidak ada perubahan lah gitu. Kalau untuk dari modifikasinya sih hanya mengganti knalpot sama spion dan juga windshield atau visor depannya pada waktu itu. Nah jadi untuk kelebihan dan kekurangannya sudah gue jelasin ya terkait injak review yang gue pakai pribadi gitu ya, selama kurang lebihnya hanya sekitar 3 bulan mungkin ya, karena nggak lama juga. Nah, akhirnya gue jual lagi. Nah, jadi mungkin itu sih guys beberapa motor yang udah pernah gue pakai. Sebenarnya masih ada juga beberapa motor yang lain yang udah pernah gue pakai, cuman kalau dijelasin satu persatu lama juga ya guys ya. Nanti akan gue bikin di part selanjutnya nih, jadi motor apa aja yang sudah pernah gue pakai dan gimana sih kelebihan dan kekurangannya motor itu dan apa saja keluhannya, nanti gue akan bikin part keduanya. Nah jadi buat teman-teman terus simak channel YouTube gue nih ya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe tentunya, nah, supaya teman-teman tidak ketinggalan berita terupdate mengenai dunia permotoran khususnya. Nah oke, mungkin itu saja yang buat gue sampaikan ya guys ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video sampai habis. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya, karena di channel ini guys ya banyak sekali informasi seputar dunia otomotif, khususnya dunia permotoran buat teman-teman semua di luar sana yang hobi dengan dunia permotoran. Oke guys, terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.